kok gak kena aku lho. Apa sing kena? Apa nih? Bibire. Sama Dimas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Tak doakan semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean, mbak. Pokoknya apapun kui urusan sampean neng negara Hong Kong lah, sampean kerja neng Taiwan lah, Makau lah, moga-moga sampean dipermudah segalanya, amin. Terhindar dari mara bahaya, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, sebelum kita membahas sebuah VT yang beredar dari kemarin, ini membuat aku penasaran sekali. Sebenarnya ini aku mikir tak bahas apa enggak karena ini konten miliknya YouTuber lain. Oke, sebelum kita membahasnya, kita bahas tentang masalah berita. Jadi tadi barusan aku baca, ini keluar ya, sekitaran 30 menit yang lalu. Iki di daerah Jungsawan sana ada seorang perempuan lokal iki terjatuh dari siupa. Kui ceritane siupa kui berhenti di daerah Jungsawan sana. Dia menurunkan dua penumpang. Pertama penumpang laki-laki, kemudian penumpang perempuan. Mungkin si sopir siupa kui turune nggak sesuai dengan stopan siupa, jadi dia agak ketakutan nanti kalau ketahuan polisi. Jadi dia tuh semacam terburu-buru menurunkan orang. Ada dua orang tadi kan, yang laki sama perempuan turun. Nah, yang laki turun duluan, kemudian disusul perempuan. Tapi sebelum perempuan ini menginjakkan kakinya di tanah, supire siupaku wis tancap gas, jadi jalan siupane. Akhirnya si perempuan tadi golong komeng atau jatuh. Nah, di dalam kasus iki hati-hati buat kawan-kawan semuanya. Jika kawan-kawan semuanya iki naik siupa, pokoknya beri tanda pada sopir bahwa sampean ki belum turun atau sudah turun. Karena biasa nih super-super kui terburu-buru, akhirnya dia kui nggak konsen, bahkan nggak ngecek penumpangnya turun tadi turun dengan baik apa belum. Jadi ketika belum, dia langsung ngegas, ya kui akhirnya terjatuh. Bahkan pengalaman aku, kita tuh belum duduk gitu kan kawan, kita tuh belum duduk dengan betul, iki wes digas siupane. Jadi ketika si supir kui ngegas, kita juga gulung komeng dan belum siap duduk, akhirnya kita gini-gini kan. Nah, ini pengalaman yang terbiasa saya alami. Jadi mereka kui wes terlalu fokus untuk nyoper cepet-cepet golek penumpang, akhirnya bawa tancap gas, padahal kita belum siap. Bahkan kita nggak hanya mengalami, tapi wong lokal mbah-mbah ini juga sering sekali belum siap duduk tapi ditancap gas. Nah, ini ada informasi sedikit buat kawan-kawan semuanya. Oke, kita bakal membahas kasus sebuah curhatan di YouTuber yang terkenal sekali di negara Hong Kong, yaitu Miss Yuni. Jadi kemarin VT neki, cuplikan VT neki banyak banget. Sebenarnya nggak pengen membuat ya, tapi ada informasi tambahan di kasus ini. Ini kan ceritane ono dadai atau nyonya Hongkong beneran, bukan palsu-palsuan. Nah, palsu-palsuan sih bagaimana sih? Contohnya Mbak Indonesia nih, Mbak Indo, Mbak PL, kemudian rabi sama wong lokal, kemudian rabi sama gendaane, kemudian dia jadilah nyonya Hongkong. Nah, iki bener-bener nyonya Hongkong, asli warga Hongkong. Kui curhat kan gini Miss Yuni tentang suaminya yang memiliki hubungan seorang PRT asing dan kui berasal dari Indonesia. Nah, entah alasan kenapa kok sampai si Mbak kui meminta uang 5.000 dolar Hongkong atau sebesar 10 jutaan rupiah uang Indonesia. Dan kemudian iki masih mengimboki
masih melakukan teror kepada istri dari pacar atau gendaane Singsang tadi. Jadi si Mbak E iki meneror istrinya dari gendaannya tadi. Jadi istrinya atau Nyonya Hongkong itu diteror oleh Mbak E. Bener nggak sih? Wis pokoknya ngono kuwi lah Mbak, sampean pasti ngerti lah iki kasusnya. Ikan rame kan. Kok aku jadi inget ya beberapa kasus yang terjadi ning gene Mbak Indonesia, dan kemudian ada sangkut pautnya masalah iki. Tak ceritani ya, iki kasusnya lama. Jadi ceritane ono Mbak Indonesia kuwi kerja ning gene Hongkong. Di sana Mbak iki memang rodok nakal. Nakalnya apa? Iki selain bekerja sebagai PRT, Mbak E jualan apem. Salah Mbak E, iki ternyata nggak hanya jualan apem ning ngene jobo, tapi jualan apem gene singsange. Majikan perempuan iki mengetahui Mbak iki terlalu genit memakai baju seksi di rumah. Akhirnya si bos iki memutuskan kontrak kerja Mbak E secara intermit sama Mbak E. Perkaranya apa? Terlalu dandan seksi nenggo omai majikan. Nah, ketika diputus kontrak kuwi, ternyata si Cece iki nggak putus hubungan sama suaminya atau sama singsangnya tadi, tetap berhubungan. Bahkan si sangnya iki mencuri-curi waktu untuk menelepon si mantan Cece yang berasal dari Indo tadi. Telepon. Pada suatu hari si Mbak E kui telepon mantan singsangnya iki, dan saya ngangkat kui ki bojone atau mantan dadainya tadi. Setelah ku ditanya, ternyata majikan perempuan iki tahu bahwa Cece-nya dulu kui ono hubungan sama suaminya, dan dia tuh ngecek foto-foto nih bojone, bahkan SMS bojone sama si Mbak Indonesia. Dan kui walaupun sudah diperingatkan, si Mbak Indo iki tetap saja melakukan hubungan secara gelap-gelapan sama suaminya. Iki karena saking nggak sukanya sama Mbak Indonesia, sing terus menerjang badai, walaupun sudah ketahuan nih, tetap aja diterjang, tetap aja dia itu melakukan hubungan secara gelap-gelapan. Iki membuat emosi si dada ini. Akhirnya karena emosi si dada iki, nah dia melaporkan perkara iki nih sebuah stasiun televisi Hongkong yang terkenal, TVB. Karena ternyata majikane iki yang perempuan iki bekerja di sana, dan si mantan majikan iki lumayan memiliki jabatan tinggi neng TVB loh Mbak. Iki sampai kerjain seperti itu. Jadi karena adanya beberapa kasus PRT Indonesia yang memiliki hubungan sama singsang dan istrinya kuwi bekerja di stasiun TVB, akhirnya dari saat itulah TVB iki mulai gencar-gencarnya kui mencari informasi tentang PRT Indonesia sing kau-kaucan neng negara Hongkong, dan rata-rata kui ki masalah jual beli apem. Makanya sampean ngerti kan kenapa kok TVB gencar-gencare kui memberitakan kejeleke mbak-mbak Indonesia, termasuk mbak-mbak PRT sing kau-kaucan, karena memang mereka ku memiliki dendam tersendiri sama sampean-sampean. Nah, apa hubungannya sama kasusnya yang si Dadai tadi curhat gini YouTuber Miss Yuni? Yo kiki, kalau sampai si Dadai iki curhat gini TVB, apa nggak kelar hidupnya kalian? Karena apa? Kasus-kasus seperti ini lek dikumpulkan kuwi banyak juga. Jadi sampean ngerti kan kenapa sampean-sampean kuwi lek nakal kuwi ndelok dhisik sikone, ndelok dhisik tempate. Ojo majikan lanangmu
kuwi mau embat. Lek kuwi nakal dodolan jual neng jaba ngono lho, aja sampai singsangmu barang kuwi termasuk pembeli, bahkan kamu dengan sengaja menawarkan ke singsangmu. Karena lek ujung-ujungnya kamu menawarkan, lek bosmu ngerti kuwi selain dia kecewa, kamu seperti pengkhianat, kamu dianggap pengkhianat, ya kuwi akhirnya wabeh kena elek. Akhirnya mbak-mbak Indonesia sing kerja ning negara Hongkong, sing ono kasus kemudian diangkat TVB, dan kuwi sering sekali kan. Akhirnya apa, semua warga atau semua PRT Indonesia sing kerja ning Hongkong kuwi iki malah dadi welek. Karena setiap kasus yang besar seperti kayak gitu itu diangkat di sebuah stasiun televisi yang sering sekali memberitakan masalah-masalah PRT asal Indonesia. Nah, itu masalah bermula dari situ. Lah sampean kok ngerti kok ono kasus seperti ini? Oke, kenapa kok aku ngerti? Jadi aku tuh memiliki temen yang saiki wis balik ning Indo juga, anak Malang. Nah, temenku iki duwe temen lagi sing kerjane iki yo jualan ngono kuwi. Nah, ketika jualan ngono kuwi jadi konco-koncone dhek kuwi yo akeh sing jualan seperti itu. Akhirnya salah satu nih kuwi ono kasus kuwi tadi main sama sinsange, kemudian dadaine kuwi ternyata kerjane ning stasiun TVB. Sing akhirnya kuwi iki nggak rame, tapi iki akhirnya ya kuwi dia kuwi karena wis dendam karo PRT Indo, akhirnya dia tuh mencari berita kejelekan tentang PRT Indo. Nah, dari sini paham kan kenapa kok mereka gencar-gencarnya kuwi memberitakan tentang masalah PRT Indonesia. Yo karena dimulai dari sini. Jadi sampean dalam kasus seperti ini sampean juga salah, tapi mereka juga salah karena ternyata juga nggak hanya Mbak Indo, Mbak PL pun juga melakukan hal yang sama. Tapi mereka masih pinternya apa? Kalau mereka kui jualan, kui milih duduk majikane. Tapi memang ada juga seperti iki. Tapi cuman karena dia tuh berpikir bahwa sudah sampai berurusan dengan istri atau suami si pemilik sebuah stasiun TV, karena beritanya pasti nanti diangkat. Bahkan ketika ono kasus seperti ini, iki wabeh pasti kena, nggak hanya satu orang aja, tapi contoh Mbak Indonesia berbuat satu nih, wabeh pasti kena. Nah seperti ini loh kasusnya kan kawan. Nah iki ono kasusnya, jadi iki cerita nih Mbak iki pernah kerja ning ngene Jepang. Kerja ning Jepang kerja apa sih? Nah Mbak iki kerja ning ngene bar, gajinya gede banget, jadi wajar dia iki sugih ning kampung. Kerja ning Jepang, kerja ning bar. Nah ning bar kuwi dia ketemu karo sesama wong Indonesia tapi juga cowok. Sepakat nih mereka pulang ke tanah air setelah mereka kuwi duit akeh, omahe gede. Tapi lambat tahun mungkin yo karena kerjane nggak halal, akhirnya uang dia ki mulai terkikis habis. Sing duwe mobil, duwe motor beberapa ki mulai dijual kan kawan. Akhirnya Mbak iki berangkatlah ke Hongkong untuk bekerja. Dia dapat job Joko Singsang. Tanda tangannya Joko Singsang. Enak mungkin ya, dianggap enak. Tapi Singsang iki hidup sendiri karena terpisah sama si istrinya. Singsang kui memiliki temperamen suka marah. Baik gajinya 5.000, dia bisa bekerja sesukanya. Asal si Mbak Eki mau melayani.
Tapi karena si mbak kuwi sudah memiliki pengalaman di Jepang tadi, embuh kuwi cuman kerja di bar, cuman bersih-bersih, tapi mungkin ada plus-plusnya nggak tahu. Tapi intinya dia udah punya pengalaman yang gini ke Jepang kan. Jadi ketika dia kuwi kerja gini Hong Kong, kemudian jaga singsang, kemudian tidak hanya pekerjaan rumah tapi plus-plus. Ini mbak iki nganggapnya biasa, 5.000 atau 10 juta per bulan nih, kerja sesuka hatinya. Tapi lambat laun mbak iki bosan dengan situasi seperti itu, apalagi terus-terusan disuruh melayani singsangnya, bosan, nggak suka. Akhirnya mbak iki mencoba untuk memutuskan kontrak kerja, tapi wes ngomong sama singsange, ki singsange nggak terima ketika diputus kontrak kerja. Pokoknya singsange ki tetap bersikukuh mbak harus di situ dan melayani, tapi gajinya tetap 5.000. Karena singsang sendiri kui kerjaannya juga amburadul, karena setelah bercerai sama istrinya dia hidup sendiri, kerjaan pun juga yo sembarangan seperti itu loh kan kawan. Jadi menurut dia mengeluarkan uang 5.000 itu wis banyak. Jadi ketika dia ngambil CC, dia merasa kehilangan uang yang banyak, yang akhirnya CC-nya kui mau berhenti karena capek ngelayani. Yo kui dia tidak terima, marah-marah sama si Mbak E. Akhirnya Mbak Eki apapun yang terjadi dia tetap memutuskan kontrak kerja, dia laporan sama agensi, akhirnya agensi kui membantu Mbak E untuk memutuskan kontrak kerja. Majikan sepakat nggak sepakat, Mbak E tetap harus memutuskan kontrak kerja. Jadi agensi itu membantu, yo akhirnya kui si Mbak E bisa memutuskan kontrak kerja walaupun si majikan laki-lakinya iki nggak sepakat. Iki beberapa situasi yang dialami oleh mbak-mbak Indonesia ketika mereka kui berhubungan dengan singsang. Banyak hal seperti ini, tapi sekali lagi kui HE masing-masing. Tapi kalau sampean jualan deloken pelanggan sampean, jangan sampai pelanggan sampean kui memiliki istri yang memiliki power neng negara Hong Kong, karena itu bisa membahayakan sampean reputasi PRT Indo kui di tangan sampean. Itu aja intinya. Semoga dengan ada pembalasan ini bermanfaat. Channel ini beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.